rekor dicapai oleh Adaro Energy, di mana labanya capai 38 triliun atau naik 167% di tahun 2022 ini. Lantas bagaimana kedepannya dan kondisi sekarang dengan laba yang segitu besarnya, berapa dividen yang kiranya akan dibagikan saat RUPS nanti? Saya menilainya dividennya akan jumbo, tapi berapa? Kita hitung bersama di video kali ini tentang dividen Adaro Energy. Laba bersih emiten pertambangan batubara Adaro Energy capai 2,49 miliar US dollar atau senilai 38,17 triliun. Dan ini duit semua. Capaian meningkat 167% dibandingkan tahun lalu di 2021. Dan ini laporan keuangannya, di mana dia sudah rilis di hari kemarin malam. Adaro ya tanggal 6 Maret 2023 jam 6. Ini laporan keuangannya, dan di Stockbit pun juga terdata juga bahwa 38,8 triliun. Oke, kita simak ya terlebih dahulu tentang nih public expose-nya yang dirilis di September, tepatnya 12 September 2022. Ini perusahaan batubara semuanya on track, bahkan di 2022 ini di September waktu data public expose produksi batubaranya ada di angka 58 sampai 60 megaton. Nah, ini kenaikan yang sangatlah signifikan. Dan kalau teman-teman ingat di setiap video yang berkaitan dengan batubara, saya mengatakan kemungkinan titik peaknya di 2023 ini. Jadi that's why kenapa kok bisa pendapatan perusahaan bisa capai rekor ya, karena harganya juga melambung tinggi, bahkan di atas $200 per tonnya ya. Dan apakah memang pendapatannya itu dicapai dari banyaknya ekspor? Nah, nanti akan kita simak di laporan keuangannya. Nah, ini large coal reverse and diverse portfolio across Indonesia dan Australia. Ini batubara yang bisa dikatakan capaian lah dari Adaro sendiri ya. Itu Adaro Energy 88, lalu ada Balangan Coal, terus lalu ada ADMR, lalu ada ini MIP, BEE, BEP, dan Kestrel Coal Mine. Ini di Australia ya, tepatnya di Queensland. Ini juga besar juga, dimana ini 48%. Ini bisa dikatakan nih Adaro family-nya lah, jadi mostly dikuasai oleh Adaro sendiri. Jadi nama Adaro ini bukanlah nama baru, ini nama besar dan luar biasa capaian Adaro ini. Terus kalau kita melihat ya, apakah nah ini capaian harganya ya, price remain near historical high. Nah, ini kita lihat ya capaian harga-harganya. Coal berdasarkan beberapa, ada Next, ada ICE, ICE4, ICE3, dan XHID. Ini dan semuanya naik di 2022, capai bahkan luar biasa ya. That's why yang membuat labanya gila-gilaan. Dan ini import coal paling banyak ya, demand-nya ya. Itu paling tinggi ada di ada di yang orange ini South America, lalu disusul oleh Eropa, lalu South Korea, lalu ada Jepang, terus India, dan terakhir China sendiri ya. Dalam million ton. Nah ini. Nah, berapakah capaian yang dimiliki oleh, bukan capaian sih, target pasar dari si Adaro sendiri? Di sini ada. Nah, ini salesnya, penjualan Adaro di ini ini di setengah tahun 2022, di mana 23%-nya sendiri itu untuk dalam negeri. That's why ini
bisa dikatakan untuk aturan dari pemerintah ya, harus bisa memasok ke DMO ya, atau bisa dikatakan ya besarnya batu bara yang harus dipasok oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar PLN sendiri ya tidak bingung-bingung, dan juga untuk memenuhi lah kebutuhan listrik yang ada di Indonesia. Kenapa ya? Perusahaan-perusahaan boleh lah ambil cuan ekspor, tapi kan juga kitanya sendiri ya harus bisa ya memenuhi kebutuhan kitanya sendiri. Maka dari itu muncullah aturan-aturan yang kaitannya adalah DMO itu sendiri. Terlepas dari 23%, selain itu 27% customernya sendiri itu tujuannya ke Northeast Asia atau Asia Timur lah. Asia Timur itu berarti China, Korea, Jepang, dan kawan-kawannya. Wah, ini China ini sendiri ya. Terus ada Southeast Asia, ASEAN ya, berarti Singapura, Vietnam, dan kawan-kawan. Lalu China sendiri 10% dan India 15%. Europe hanya 1%, others atau lainnya juga 1%. Oke. Nah, ini customer type-nya berdasarkan volume. Ini industrinya ya, maksudnya ya, ada power plant dan others sih. Jadi power plant 90%. Ini menunjukkan bahwa dulunya ada narasi yang teman-teman sudah join di saham sebelum 2022. Ada narasi bahwa perusahaan batubara nanti akan sunset industry dan kawan-kawannya. Dan akan merujuk ke energi terbarukan dan lain-lain. Tapi sampai detik ini di tengah tahun 2022 ya, power plant masih berjaya, pembangkit listrik masih berjaya dan sangatlah membutuhkan yang namanya batubara. Mungkin kalau untuk energi terbarukan, let's say 15 atau 20 tahun lagi mungkin akan make sense, dan persentase ini akan berkurang, yang membuat juga banyak perusahaan batubara mulai switching ya, terutama perusahaan batubara sih mulai switching dan mulai muncul lah ya unit-unit bisnis mereka yang berkaitan dengan energi terbarukan. Adaro sudah muncul dengan PLTU-nya. Nah, ini ya Adaro Water ya. Ini salah satu inisiasi ya untuk menjawab yang namanya energi terbarukan itu, salah satunya. Dan juga pasti ada PLTS dan kawan-kawan. Ya, kita tunggu aja lah progresnya seperti apa. Oke, ini laporan keuangannya. Kita mulai tengok ke laporan keuangan dari Adaro secara tahunan ya. Dalam satu tahun 2022, asetnya sendiri naik signifikan jadi 7 juta ini ribuan, jadi 10,7 miliar US dollar ya. US dollar ya, tinggal dikalikan 15.000 aja lah biar tahu berapanya. Oke, aset lancarnya. Nah, aset lancar ini besarnya bisa dikatakan barang-barang atau elemen-elemen instrumen yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Nah, itu yang namanya aset lancar. Mudah dicairkan lah ya, kurang dari 1 tahun. Dan ini naiknya signifikan. Tahun lalu masih di angka 2,8, sekarang 5,3. Hampir kenaikannya 100% dalam aset. Ini hal yang luar biasa ya. Kasnya di angka 4 miliar dolar Amerika ya. Kalau kita hitung ya, 4 miliar sendiri dikali 15.000 itu dapat duit berapa banyak banget nolnya. Juta, miliar, triliun, 60 triliun. Dan mereka sedang melakukan buyback sebesar 4 triliun. Jadi nothing ya, 4% 4 bagi 60. Mereka hanya merogoh kocek 6% doang dari total duitnya mereka. Nah, itu yang jadi catatan. Ada di videonya, nanti akan saya taruh di akhir. Real buyback Adaro, prospeknya seperti apa, nanti bisa ditonton. Lalu kasnya sendiri ya luar biasa kasnya. Dan kasnya ini kalau kita cek di notes nomor 4, kas di note nomor 4 itu paling ada di dolar rupiah 335.000 juta. Dan dalam dolar Amerika ini yang besar ya, sebesar 2,9 M. Ini sangatlah bagus. Selainnya ada di deposito dalam bentuk rupiah hanya 110 juta, dan dalam bentuk deposito Amerika itu 600 juta.
Ini yang membuat perusahaan makin menggelembung duitnya. Kenapa? Karena dolar Amerika juga kita tahu ya, sudah di angka 15k ya kurs dolar tuh ide ke rupiah ya, 15 konsisten di 15.000 dalam 1 bulan terakhir. Dalam 1 tahun ya naik ya, sebelumnya Agustus itu capai sudah 14.800, bahkan berada di titik peak di akhir Desember itu di angka 15.600 something ya. Ini hal yang 15.500, hal yang bagus banget untuk perusahaan yang menaruh duitnya itu di mata uang dolar Amerika. Ini salah satu jawaban perusahaan bisa menyelesaikan masalah sih, itu hal yang bagus ya. Oke, itu jadi kenaikan asetnya luar biasa, harus diacungi jempol banget lah untuk Adaro. Meskipun liabilitasnya juga naik, sebelumnya 3,1 M sekarang 4,2 secara keseluruhan, tapi total hutang ini sudah bisa di cover oleh aset lancarnya. Hanya dengan aset lancarnya itu yang membuat saya bisa judge perusahaan ini perusahaan yang sangatlah sehat, sangatlah powerful, dan ya duitnya banyak lah intinya gitu. Oke, kita lari ke pendapatannya. Nah, ini pendapatannya atau revenue-nya sebelumnya itu di angka 3,9 miliar, sekarang ada di angka 8,1 miliar. Kenaikannya luar biasa secara revenue ya. Kalau kita hitung dalam persentase itu capai 718 dibagi 3992 718 100. Kenaikannya capai 102% untuk revenue-nya. Padahal net profitnya naik 167. Berarti ada yang naik lagi. Apa itu? Ya kemungkinan besar ya ini beban pokok pendapatan atau COR atau COGS-nya dari perusahaan Adaro yang bisa makin ngepres, yang membuat net profitnya makinlah menggelembung. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita cek lagi dari pendapatannya. Tadi kita sudah cek di di public expose, di mana pendapatannya atau salesnya atau revenue-nya paling banyak itu di Southeast Asia ya. Northeast Asia, Asia Timur ya. Lalu selanjutnya ada Southeast Asia, ASEAN sendiri, Asia Tenggara, dan disusul oleh Indonesia. Nah, berdasarkan datanya sendiri, penjualan itu mayoritas berada di ekspor. Penjualannya secara keseluruhan ya, itu ekspor sangatlah menguasai dengan nominal sebesar berapa ini? 6 miliar ya, 6,9 miliar dolar Amerika ya, hampir 7 miliar ya. Itu hal yang sangatlah luar biasa ya. Dan meskipun seperti itu banyak ya, harusnya pemerintah juga mendapatkan pundi-pundi ya dari mana ya ini royalti kepada pemerintah. Teman-teman bisa dicek. Jadi perusahaan-perusahaan batubara meskipun cari cuan yang besar ya, pemerintah dapat cuan juga kok gitu. Oke, ini hal yang luar biasa. Dan pertanyaannya adalah dengan laba yang capai 38 triliun, berapa sih nominal dari dividennya? Nah, berdasarkan hasilnya sendiri, saya cek di RTI, di sini tidak bisa dicek ya. Bentar, saya cek di IPOT dulu, di mana di PR dividen payout rasionya tuh di angka berapa untuk perusahaan ini. Kalau di RTI saya cek di HP tadi, rata-rata minimal tuh membagikan 60-70% dividen untuk perusahaan Adaro sendiri. Nah, itu di saat ini kita cek dulu nih di IPOT bisa nggak. Kalau di sini dividen payout ratio di sini cuman ada 20%. Nah, ini kan berdasarkan dividen interimnya doang nih. Kita cek dulu. Oke, ternyata di Stockbit juga Stockbit IPOT juga tidak ada ya. Kita hitung manual aja lah. Kita hitung manual dengan asumsi ya, asumsi dividen payout ratio atau besarnya dividen yang dibagikan berdasarkan laba 50% lah. Dapat berapa sih ini dividennya nanti?
nya di RUPS. Nah, ini kita hitung dulu berapa sih besarnya total lembarnya ya. Nah, ini total lembarnya, dan perlu diketahui dikurangi ini ya, dikurangi saham treasury ya, karena saham treasury ini besarnya di buyback ini tidak berhak mendapatkan dividen, berarti dikurang 1 miliar lembar, jadi ini hanya 30,99. Oke, kita hitung dengan net profit sebesar 3872 dibagi dengan 30,99, ini akan mendapatkan sekian. 1200 bukan mendapatkan sih, ini EPS-nya itu sebesar 1254 per lembar. Ini earning persennya, sedangkan dividen payout ratio kita asumsikan 50%. Nah, ini besarnya dividen yang akan didapat adalah 1254 dikali 0,5. Ini akan mendapatkan dividen total itu sebesar 627. Nah, kemarin mereka sudah membagikan dividen. Sebesar 251,28. Tinggal kita hitung aja. Berapa nih? Oke, nah ini 627 dikurangi di sini dikurangi 251,28. Nah, nanti akan mendapatkan dividen minimal ya. Minimal saat RUPS dia akan membagikan dividen sebesar 375,72. Kenapa saya bilang minimal? Karena saya pakai pendekatan yang paling konservatif, pendekatan yang paling minim ya, yang mana dividen payout ratio itu cuma 50%. Padahal secara historikalnya Adaro itu bisa 60-70%. Jadi kita asumsi paling minor lah ya, paling kecil, paling jelek hanya 50%, mereka akan bagikan sekian, 375,72, karena sudah membagikan dividen interim sebesar, ini saya tulis 251,28 karena totalnya 627 ya. Oke, dengan harga sekarang dividen yieldnya tuh berapa sih? Nah, di Y-nya tuh berapa? Kita hitung aja, 375,72 dibagi harga sekarang itu di angka 2.900 dibagi 2.900. Ini akan membagikan dividen yield sebesar 12,9%. Dengan dividen yield yang besar ya 12,9, secara perhitungan pun kita pakai pendekatan paling konservatif, saya akan mengatakan ini Adaro sangatlah layak jikalau teman-teman mau mengincar dividennya jauh-jauh hari. Dan 12,9 itu saya tekankan lagi, itu hitungan paling minim, mendapatkan dividen total sebesar 600 sekian tadi, dan secara final nanti di RUPS berarti kurang 300 something. Jadi Adaro minimal mempunyai atau membagikan dividen yield 12,9%, dan estimasi saya mungkin dividen yieldnya akan ada di angka 15% nantinya. Jadi dividen Adaro sangatlah layak untuk diburu. Tapi yang perlu ditekankan lagi adalah satu, perlu teman-teman cek secara historikalnya saat ex-date mereka bagaimana. Kalau dividen yieldnya di atas 10%, saya bisa bilang minimal ex-date mereka akan dibanting ARB. Itu ya. Yang kedua, bagaimana perjalanan sebelum RUPS. Lihat aja historikalnya, karena dalam teknikal ada istilah yang namanya history repeat itself. Jadi sejarah itu akan berulang, dan kita lihat ya, kalau hal itu bisa terjadi, teman-teman bisa cari cuan di saat mendekati RUPS dan kita bisa dapat capital gain di sana. Jadi itu video kali ini tentang kenaikan laba yang signifikan, yang luar biasa dari Adaro, yang membuat labanya capai rekor tertinggi. Satu, yang kedua, dan merujuk pada berapa besarnya dividen Adaro sangatlah luar biasa. Ya, samalah ya dengan UNTR. Jadi itu semoga bermanfaat, dan be careful, jangan FOMO, dan waspadai apa yang teman-teman bisa dapatkan, terutama resikonya.